berdoa ya. Yuk, silakan. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Untuk kita mengecek kehadiran anak-anak, Bapak kasih terlebih dulu ya. Hilman, Fatur, Andri, Diva, Tasya, Laila, Linda, Meta, Rosa. Jadi semua ya. Siapa yang baru? Oh, Linda. Kemana Linda? Oh, di sini. Kemana? Oke, jadi kemarin kalau kita sudah kemarin kita membahas materi tentang siklus tumbuhan. Nah, kalau sekarang kita akan membahas mengenai tentang energi. Apa itu energi? Energi itu terbagi dari apa aja? Nanti kita bisa pelajari bersama. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai lebih dalam mengenai materi tentang energi, kita bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yuk, anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Anak-anak mulai belajar Pancasila, tentunya sudah semangat ya. Nah, kalau sudah semangat, kita bisa mulai untuk materi pada hari ini yaitu tentang energi. Nah, untuk tujuan belajar Indonesia itu melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar dan penggunaan media PowerPoint tadi juga dapat mampu mengidentifikasi perubahan energi dengan penggunaan panjang melalui kegiatan kelompok seperti mengelompokkan juga energi yang terjadi di kita. Oke, nah sebelum kita mengetahui jenis-jenis energi, pembagian energi, Bapak mau tanya, apa tuh itu energi? Ada yang tahu nggak apa itu energi? Tahu nggak apa itu energi? Kekuatan boleh. Apa lagi? Apa lagi yuk? Apa lagi energi? Tenaga. Nah, oke. Kita bisa bahas satu persatu ya. Nih, pertama itu hukum kekanalan energi. Jadi sebelum masuk ke hukum kekanalan energi, sebenarnya kita juga harus mengetahui dulu nih bagaimana cara kita menggunakan energi, kemudian apakah kita bisa menghasilkan energi yang kita inginkan. Jadi kita bicara gitu ya. Yang pertama, energi itu menggerakkan dunia. Energi terdapat di mana-mana yang bisa kita temukan dalam diri kita dan juga di lingkungan sekitar, lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mengisi perut dengan makanan, terus tangki mobil yang diisi dengan bensin, terus ada beberapa mainan yang diisi dengan baterai. Terus hal ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia itu ternyata memerlukan energi.
listrik diciptakan dan tidak juga bisa dimusnahkan. Namun kita juga bisa mengubah bentuknya itu menjadi bentuk yang lain. Contohnya ada alat perubahan bentuk pada energi, misalnya pada lampu. Nah, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu ketika anak-anak di rumah, ketika kita mau memasuki malam hari, otomatis kita membutuhkan cahaya. Ketika saklar atau cetrekannya itu kita nyalakan, itu maka akan terjadi apa? Lampu yang awalnya mati ataupun awalnya yang tidak bercahaya menjadi cahaya. Nah, di dalam aliran itu ada namanya aliran listrik, yang jadi aliran listrik masuklah ke lampu atau pohon yang menghasilkan cahaya. Itulah namanya perubahan energi. Contoh yang lain banyak. Di sini juga ada seperti alat musik, contohnya adalah gitar. Dari gerak menjadi bunyi. Terus banyak yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian kita mengetahui transformasi energi. Sebelum itu kita juga harus tahu energi itu apa kok. Nah, energi itu adalah sesuatu hal yang di dalamnya itu terdapat beberapa perubahan yang disesuaikan oleh perubahan tersebut. Contoh, ketika teman-teman menggunakan setrika, itu terjadi perubahan yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya banyak yang lain. Contoh yang lain kemudian anak-anak bisa menggunakan sepeda motor. Itu juga sama, ada energinya. Kemudian transformasi. Nah, ini kita masuk ke transformasi energi. Transformasi itu artinya adalah berubah. Jadi transformasi energi itu dapat diartikan sebagai perubahan bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Salah satu contoh macam-macam energi di sini itu ada energi listrik. Nah, energi listrik itu apa? Mungkin bisa dibantu baca. Mas Fatur, bisa dibantu baca yuk. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Contohnya ada komputer, televisi, eskalator, lift, dan lain-lain. Betul. Nah, ini adalah energi listrik. Itu contohnya apa? Bisa dibantu, Mbak Diva? Ada energi listrik itu dapat diubah menjadi energi panas, energi udara, energi. Contohnya? Kalau dari listrik ke panas ada setrika, ada kompor, listrik. Terus? Panas. Terus yang dari listrik ke gerak ada kipas angin, lalu ada mesin cuci. Ya, terus? Terus listrik ke bumi ada Yo? radio, Televisi dan terus selanjutnya ada energi panas. Nah, energi panas di sini apa, Rosa? Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya energi panas ini juga dikenal dengan kalor. Contohnya Contohnya, energi panas bukan hanya matahari, tetapi ada lainnya seperti api, minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. tuh, jadi energi panas itu energi yang berasal dari panas sesuatu benda. Apapun itu termasuk dari energi panas. Nah, contohnya di sini ada energi yang dapat diubah. Di antaranya apa, Mbak Raya? Panas listrik contohnya penggunaan Kemudian yang energi panas menjadi energi cahaya. ada kembang api, ada kembang api. Terus Yang panas menjadi gerak apa ya Pak? Kertas yang dibentuk spiral akan bergerak saat dipanaskan.
kimia apa di sini Mas Gimana? Energi kimia adalah energi yang diserap dari reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Contohnya. Bensin, Terus solar, dan lain-lain. Nah, contoh perubahan energi di sini ada banyak, ada energi kimia, energi menjadi energi gerak. Nah, itu contohnya di sana bensin pada kendaraan jam dinding yang menggunakan baterai itu dari energi kimia. Energi kimia apa di dalam itu ada baterainya. Nah, kemudian baterai itu dipasang di jam dinding. Nah, otomatis jam dinding itu akan bergerak. Bukan jamnya yang bergerak ya, yang jamnya. Tangan juga Pak. Ya, jam tangan juga sama. Yang bergerak itu adalah angkanya. Yang gerak-gerak. Jauhnya. Ya, jadulnya. Terus selanjutnya ada energi gerak. Nah, energi gerak di sini itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan itu disebut dengan benda yang memiliki gerak. Contohnya kipas angin atau kincir angin. Nah, ini contohnya ini ada. Ini juga bisa bergerak. Kemudian ada contohnya energi gerak menjadi energi panas. Contoh tangan yang digosok-gosokkan. Mungkin anak-anak bisa mempraktekkan yuk. Jadi energi gerak menjadi energi panas. Coba Diva praktekkan energi gerak menjadi energi panas. Tuh contohnya tangannya digesek-gesek. Yuk pelan. Cepat. Lebih cepat. Berhenti. Angkat enggak? Angkat. Nah, masuk. Cium juga baru ya. Oke. Selanjutnya ada energi cahaya. Nah, energi cahaya sendiri itu pengertiannya apa Rosa? Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa kamu lihat pada lampu, mati, api, dan matahari. Matahari adalah sumber energi cahaya terbesar. Lampu bisa dikatakan sebagai salah satu contoh. Contohnya. Energi cahaya kepanas. Apa itu di situ? Ini menjemur pakaian, membuat orang, membuat ikan asin, membuat garam, Energi cahayanya? Energi cahaya dan energi listrik. panel surya dan lainnya. Oke. Nah, ini di sini kita bisa melihat di beberapa gambar dari energi kimia, dari bahan dari energi gerak, ada energi listrik, menjadi energi bumi dan energi cahaya. Sama, itu juga ada energi gerak, menjadi energi bumi. Terus selanjutnya ada energi bumi. Energi bumi apa gimana? Aku mau baca Kak. Oh iya. Energi bumi dulu apa? Energi bumi. energi bunyi, yaitu energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Contohnya apa? Contohnya Natasha. Contohnya bisa kita lihat seperti lonceng, Kenapa lonceng? karena di gerak-gerak Oh, di lonceng. lonceng. Contohnya banyak. Kentongan. Nah, itu juga bisa. Tuh. Iya. Energi gerak menjadi energi bumi. Iya ini. Wah, iya.
setelah anak-anak melihat melihat beberapa gambaran tadi dari video tayangan yang Bapak gambarkan tadi, kita bisa melihat bahwasanya energi itu banyak sekali, baik itu dari energi listrik, kemudian ada energi gerak, kemudian juga ada energi panas, energi kimia, jadi energi listrik. Ayo. Iya, betul. Betul ya. Yakin? Yakin. Benar kan? Setelah kalian melihat video tadi dan kita sudah memasuki buat mengerjakan LKPD, nah Bapak di sini akan membagikan LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan, diisi nama kelompoknya dan anggota kelompoknya berapa. Terus setelah itu dikerjakan dengan urutan ataupun perintah yang sudah Bapak buatkan. Oke ya. Kita dari kelompok 1. Silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Oke, kalau sudah maka silakan dari perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Semua. Ya maju semua aja yuk, kelompok 1 yuk, maju semua yuk. Sini maju semua. Silakan disampaikan. Mana dulu, Pak? Yang dari yang awal, dari yang sana. Sebutin dulu nama anggotanya, kemudian dijelaskan. Ayo, dari Mas Bima. Dari kelompok 1, anggota saya Malek. Saya di Terus, habis itu langsung dijelaskan. Baca soalnya. Baca, baca. Ya, soalnya itu bukan dua benda yang mengalami perubahan energi bersama dengan cara menarik garis. Oke, yang pertama, yuk, yang pertama. Ada Pak. Ya, dengan. Kompor. Oke, terus. Apa Pak? Cover. Terus ada kipas angin. Kipas angin dengan. Eskalator. Ya, terus. Dada. Dengan. Lampu Pak. Lampu, terus. Air. Ya, Ali. Dengan. Simpel. Dengan terus. Energi apa nih teman-teman? Cahaya. Tepuk salut. Jempol kiri. Dua jempol. Salut. Oke. Oke, betul sekali. Dikasih apa? Dikasih B, kasih U, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Kita mengerjakan LKPD dengan baik dan tentunya Bapak harap anak-anak sudah paham dengan energi itu apa, kemudian perubahan energi itu apa saja, sudah paham ya? Oke, sekarang kita isi dulu bersama-sama, berdiri yuk. Kita kayak gimana nih? Udah kembali semangat ya? Oke, tenang, berdiri.
tentunya kita akan mengajarkan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Bisa dibawa pulang apa? Ini habis sekarang di sini ya. Jadi Bapak bagi satu-satu. Silakan ditulis namanya. Oke, setelah kita mengerjakan soal KKPD, maka kita juga harus menyimpulkan nih apa yang kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar tentang apa aja sih? Nah, di dalam seperti itu ada apa aja? Ada listrik, kemudian ada energi panas, kemudian ada energi kimia, ada energi gerak, bunyi, cahaya, dan masih banyak yang lainnya. Dan itu merupakan sebuah kebutuhan dari kita. Kenapa? Karena kita tidak lepas yang namanya kita hidup juga membutuhkan energi. Ya contohnya masih banyak. Contoh di rumah itu ada magicom, kemudian ada lampu, kemudian ada TV, ada handphone dan sebagainya. Ada. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Ya, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.